Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristin Lestari dari kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Rasam Usmani. Dari pengertian Rasam Usmani, pendapat para ulama tentang Rasam Usmani, dan 6 kaidah dalam Rasam Usmani, serta Genzi dalam mempelajari Rasam Usmani. Yang pertama dari definisi Rasam Usmani. Rasam Usmani dikenal juga dengan Rasmul Quran, yang artinya pola penulisan atau bentuk penulisan mushaf Al-Quran yang disahkan dan distandarkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yang kedua adalah pendapat para ulama tentang Rasam Usmani. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu tentang hukumnya. Apakah Rasam Usmani ini termasuk dalam ijtihad atau tauqifi? Nah, yang artinya itu tauqifi itu adalah menurut wahyu Nabi, sedangkan ijtihad adalah hasil ijtihad para sahabat. Yang pertama, ulama yang beranggapan bahwa Rasam Usmani termasuk tauqifi. Tauqifi tersebut adalah sesuai dengan petunjuk Nabi dan tidak boleh diubah. Nah, ulama yang berpendapat pada tauqifi ini adalah Imam Malik. Beliau menjelaskan tentang Rasam Usmani adalah tauqifi karena mushaf yang ditulis pada masa sahabat dibimbing langsung oleh wahyu yang disampaikan Rasulullah sehingga tidak boleh diubah. Tujuan beliau adalah agar persatuan terjaga dan bacaan Al-Quran tetap sesuai dengan qiraat yang mutawir. Yang kedua adalah pendapat ulama tentang Rasam Usmani yang bersifat ijtihad, yaitu sesuai dengan hasil ijtihad para sahabat. Yaitu yang berpendapat adalah Abu Hatim al-Sijistani dan sebagian ulama Kufah yang menyatakan bahwa bentuk penulisan mushaf Utsmani tidak tauqifi, tetapi hasil ijtihad sesuai para sahabat dan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Menurut pandangan ini, rasam bisa ditulis dengan rasam lain seperti rasam imla'i yang mudah dibaca, asalkan tidak mengubah makna Al-Quran dan lafaz Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama ini ada yang tidak memperbolehkan untuk diubah, yaitu tauqifi, dan ada yang memperbolehkan tapi tidak boleh mengubah makna Al-Quran dan lafaz Al-Quran tersebut, yaitu ijtihad para sahabat. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah dalam Rasam Usmani. Di sini ada 6 kaidah. Yang pertama adalah al-had, artinya membuang, di mana huruf yang dibuang adalah waw, ya, lam, dan nun. Seperti contoh. Nah, yang kedua adalah ziyadah. Ziyadah artinya menambah. Huruf yang ditambahkan adalah alif, waw, ya, dan ha. Seperti contoh. Selanjutnya adalah badal, yang mana arti badal adalah mengganti. Nah, huruf yang diganti adalah huruf alif diganti dengan waw, huruf alif diganti dengan ya, dan tak marbutoh diganti dengan tak marfu'ah, dan nun diganti dengan alif. Seperti contoh berikut. Dan yang selanjutnya adalah hamzah. Hamzah di sini bisa ditulis dengan alif, ya, waw, ataupun seperti kepala ain. Seperti contoh. Yang selanjutnya adalah fasal dan wasl, yang artinya pemisahan dan penggabungan dalam penulisan Rasam Usmani. Nah, dalam Al-Quran itu ada 2 yang ditulis bersambung dan ada juga yang terpisah. Seperti contoh. Nah, yang terakhir adalah kata yang terdapat 2 qiraat dan ditulis salah satunya. Nah, di sini apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli qiraat, maka penulisannya hanya satu saja, diambil dari yang paling banyak menggunakan. Nah, meskipun banyak para qiraat yang memilih untuk beda-beda pilihannya, namun yang akan dipilih itu yang dibaca qiraat dan paling banyak yang menggunakannya. Seperti itu, seperti contoh. Nah, dan selanjutnya adalah Genzi dalam mempelajari Rasam Usmani. Nah, Genzi dapat mempelajari Rasam Usmani ini dengan memanfaatkan teknologi dan media digital
untuk mengakses materi pembelajaran seperti video pembelajaran dan mengakses materi pembelajaran yang interaktif dan seperti forum diskusi online. Nah, Gen Z juga memiliki tantangan dalam mempelajari Rasam Usmani di era modern ini. Yang pertama, bahasa dan tulisan klasik. Yang dimana kan para Gen Z sekarang sudah terbiasa dengan bahasa yang modern, bukan bahasa yang klasik. Nah, aturan Rasam Usmani kan sedikit rumit, seperti hafid, ziyadah, badal, dan lain-lain, sehingga sulit dipahami tanpa bimbingan. Nah, yang kedua adalah kurangnya literasi kitab klasik. Gen Z lebih terbiasa dengan rasam imla'i, yaitu penulisan Arab yang modern, sehingga membaca Mushaf Usmani kadang membingungkan bagi para Gen Z. Nah, yang ketiga adalah distraksi digital. Fokus belajar berkurang karena lebih banyak terpapar media hiburan dibandingkan studi mendalam. Nah, itu berupa tantangan Gen Z dalam mempelajari Rasam Usmani. Nah, bukan cuma tantangan, tapi ada juga peluang bagi Gen Z untuk mempelajari Rasam Usmani di era digital ini. Nah, yang pertama adalah aplikasi digital. Kita kan Gen Z, bisa untuk menggunakan aplikasi digital untuk belajar mushaf dengan interaktif dan memanfaatkan aplikasi mushaf digital dengan fitur perbandingan Rasam Usmani dan Imla'i. Yang kedua adalah video dan konten singkat. Nah, sekarang kan masih ramak tuh, kayak video TikTok atau short Reels gitu. Kita bisa mempelajari lewat di situ karena itu lebih singkat dan lebih masuk kepada akal kita. Yang ketiga adalah gamifikasi. Belajar Rasam Usmani bisa dibuat seperti game, yaitu misalnya tebak kata, latihan interaktif, atau kuis online tentang Rasam Usmani tersebut. Yang keempat adalah kelas daring atau e-learning. Banyak lembaga kini membuka kursus Al-Quran dengan metode online, sehingga kita lebih mudah mengaksesnya. Yang selanjutnya adalah kolaborasi komunitas, seperti diskusi melalui grup WhatsApp, Telegram, dan untuk tanya-tanya tentang mushaf Al-Qur'ani dan berbagai mushaf, bukan cuma Rasam Usmani. Nah, yang terakhir adalah pentingnya mempelajari Rasam Usmani bagi Gen Z. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran dengan memahami keaslian mushaf sejak zaman sahabat sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman dalam membaca Al-Quran berbagai rasam. Nah, yang ketiga adalah menjadi jembatan antara tradisi klasik dan era digital, sehingga warisan Islam tetap relevan. Terakhir adalah urgensi dalam mempelajari Rasam Usmani. Yang pertama adalah menjaga ketersambungan sanad bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah menunjukkan asal-usul harkat dan huruf. Yang ketiga adalah mengabadikan kekhasan bahasa Arab kuno. Yang keempat, mengandung isyarat makna yang halus dan mendalam. Yang kelima adalah membedakan makna secara jelas. Yang keenam adalah mewadahi lebih dari satu qiraat dalam satu penulisan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar, jadi banyak salahnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.